Buat kalian yang fobia dengan laut, mungkin ini kurang cocok untuk kalian tonton, dan mungkin saja akan menimbulkan rasa tidak nyaman buat kalian. Tapi jika kalian masih ingin lanjut menonton, baiklah, mari kita mulai videonya. Kita tahu jika bumi kita ini 70% didominasi oleh lautan. Dan pastinya 30% sisanya adalah tanah yang kita pijak sekarang. Tapi tahukah kamu kalau jutaan tahun lalu bumi tempat tinggal kita ini hanyalah bola super besar yang hampir 85% didominasi oleh laut purba. Sekitar 250 juta tahun lalu, benua yang ada di peta kita merupakan sebuah satuan benua superkontinen besar yang disebut sebagai Pangea. Buat kalian yang belum tahu apa itu Pangea, Pangea adalah sebuah benua raksasa yang pernah menyatukan hampir seluruh daratan di bumi pada masa Paleozoikum akhir hingga Mesozoikum awal, sekitar 335 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, laut menutupi permukaan bumi sekitar 85% dan 15% sisanya adalah benua raksasa yang disebut sebagai Pangea. Pada zaman ini, bumi hanya memiliki satu samudera raksasa bernama Pantalasa, yang luasnya sendiri mencakup 85% permukaan bumi kita. Pada saat itu, bumi masih dihuni oleh makhluk-makhluk purba yang masih beragam tergantung periode. Contohnya pada periode Permian awal, bumi lebih didominasi oleh amfibi raksasa, reptil, dan juga serangga yang berukuran besar. Baru di periode berikutnya, tepatnya di periode Triasik, bumi kita cenderung dihuni oleh para dinosaurus. Tapi, bagaimana keadaan laut pada zaman purba? Apakah laut purba sama dengan laut yang ada di zaman kita sekarang? Tidak, kalau kita kembali ke jutaan tahun lalu, lautan purba bukanlah tempat yang ramah seperti sekarang. Di zaman ini, lautan bukanlah tempat untuk melihat sebuah keindahan alam dan hembusan angin yang nyaman. Laut purba adalah sebuah mimpi buruk yang bahkan mengalahkan imajinasi film horor modern. Bisa disebut, pada zaman ini, lautan bukanlah tempat yang ramah buat makhluk yang tergolong kecil. Karena di zaman ini, lautan masih tidak memiliki ekosistem seperti lautan modern. Yang ini akan mempersulit biota laut kecil untuk bersembunyi dari makhluk yang lebih besar. Laut purba bukanlah hanya tempat hidup biasa, tapi juga arena bertahan hidup yang keras. Penuh dengan predator raksasa, perubahan iklim ekstrim, dan rantai makanan yang belum stabil. Dan karena rantai makanan yang belum stabil ini, makhluk laut masih kurang untuk mendapatkan makanan yang cukup. Itulah mengapa pada zaman laut purba hanya ada antara memangsa atau dimangsa. Ini terdengar cukup kejam, tapi ratusan juta tahun lalu inilah aturan yang harus dipatuhi untuk bertahan hidup. Pada zaman dulu, laut memiliki predator puncak yang masing-masing berkuasa di periode mereka sendiri. Di periode Mesozoikum misalnya, di periode ini lautan masih dihuni oleh predator besar seperti Mosasaurus. Mosasaurus adalah salah satu reptil laut raksasa yang hidup sekitar 66-82 juta tahun yang lalu. Mosasaurus diperkirakan memiliki panjang sekitar 15-18 meter. Mosasaurus tidak hidup di satu tempat saja. Wilayah hidupnya sangat luas dan tersebar di berbagai lautan di dunia. Mereka adalah predator laut puncak, jadi mereka menguasai wilayah yang luas seperti hiu dan orca modern. Banyak orang mengira Mosasaurus adalah dinosaurus karena bentuknya besar dan hidup pada zaman yang sama dengan dinosaurus. Tapi sebenarnya ia termasuk kelompok reptil laut, bukanlah dinosaurus, karena Mosasaurus memiliki ciri-ciri anatomi dan evolusinya yang berbeda dengan dinosaurus. Mosasaurus memiliki sirip dan ekor seperti ikan atau reptil laut, bukan kaki seperti dinosaurus. Mosasaurus juga memiliki mulut yang fleksibel sama seperti ular konvensional lainnya di zaman modern. Biasanya, mangsa favorit Mosasaurus adalah ikan besar dan bahkan ia akan memangsa sesama jenis, atau kanibalisme. Bukan hanya Mosasaurus, laut purba dulunya dihuni oleh hiu raksasa berukuran 20-28 meter, atau yang biasa kita kenal sebagai Megalodon. Makhluk ini hidup sekitar 23 juta tahun yang lalu, tepatnya pada periode Miosen awal hingga periode Pliocene akhir. Megalodon hidup setelah masa kekuasaan Mosasaurus berakhir.
Megalodon bisa dibilang lebih unggul dibandingkan predator pendahulunya, yaitu Mosasaurus. Salah satu keunggulannya berada di segi ukuran dan kekuatan gigitan yang jauh lebih kuat. Panjang Megalodon maksimal bisa tumbuh hingga 28 meter dengan berat sekitar 30-100 ton, dengan kekuatan gigitan sekitar 110.000 hingga 180.000 Newton. Sedangkan Mosasaurus panjang maksimum hanyalah sekitar 10-15 meter, dengan perkiraan berat hanya 5-20 ton saja, dan dengan kekuatan gigitan diperkirakan hanya 13.000 sampai 15.000 Newton. Maka tak heran jika Megalodon disebut sebagai predator laut purba terbesar dan paling mengerikan sepanjang sejarah laut purba. Habitat Megalodon berada terutama di lautan hangat dan perairan tropis ataupun subtropis di seluruh dunia. Tentu tempat seperti ini biasanya menjadi tempat favorit bagi ikan-ikan lain untuk hidup, dan tempat terbaik juga buat predator seperti Megalodon untuk berburu mangsa dengan mudah dan melimpah. Jadi, tak heran jika fosil dari predator purba ini tersebar di seluruh dunia dan bahkan di Indonesia. Karena seperti yang gue bilang tadi, jika Megalodon lebih suka hidup di perairan tropis, salah satunya seperti di Indonesia. Maka tak heran jika fosil dari monster purba ini juga ditemukan di Indonesia. Selanjutnya adalah Livyatan milvillei. Predator purba ini juga pernah hidup di laut purba sekitar 12-13 juta tahun yang lalu, tepatnya pada periode Miocene, yaitu pada periode yang sama dengan Megalodon. Makhluk ini adalah salah satu predator laut terbesar yang pernah ada, dan salah satu saingan terdekat Megalodon. Livyatan sangat berbeda dengan paus sperma modern. Livyatan memiliki rahang besar hingga mencapai 36 cm, sedangkan paus sperma modern tidak memiliki hal itu. Panjang Livyatan bisa mencapai 13 hingga 18 meter. Ukuran ini hampir sama dengan panjang dari Mosasaurus. Sebenarnya panjang paus ini tidak berbeda dengan panjang dari paus sperma modern, tapi hanya saja Livyatan jauh lebih agresif dibandingkan paus sperma masa kini. Habitat monster ini biasanya berada di laut yang hangat seperti Peru dan Samudra Pasifik bagian timur. Namun pada akhirnya makhluk-makhluk ini lenyap dari muka bumi, dikarenakan perubahan iklim yang ekstrim dan kurangnya populasi mangsa alami mereka. Tapi, perlu kalian ingat bahwa hanya sekitar 5% total laut kita yang sudah terjamah. Sisanya masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan hingga saat ini. Seperti makhluk apa yang mendiami lautan dalam, dan apakah masih banyak makhluk-makhluk purba yang mengintai manusia di balik kegelapan dasar laut.